Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali Sobat MBTA Farm bersama saya Aris Cupang. Di kesempatan kali ini teman-teman saya mau sharing ya terkait dengan banyaknya pertanyaan dari teman-teman subscriber. Om tolong dong dibahas itu ikan cupang koi Nemo. Nah di kesempatan kali ini teman-teman saya mau review tentang ikan cupang koi Nemo klasik ya. Ikan ini sebenarnya sudah lama rilis, tapi masih ada juga teman-teman yang penasaran gimana sih motifnya dan seperti apa bentuknya. Karena itu di video kali ini saya akan bahas tentang ikan cupang koi Nemo. Karena itu pastikan ya teman-teman simak terus video ini, jangan di skip-skip ya supaya informasinya bisa tertangkap dengan baik. Kemudian juga jangan lupa untuk subscribe channel MBTA Farm karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk share karena bisa bermanfaat buat teman-teman lainnya. Yuk mari kita simak penjelasan saya tentang review ikan cupang koi Nemo klasik. Ya teman-teman, sudah teman-teman lihat ya di layar teman-teman. Ini adalah ikan cupang jenisnya plakat koi Nemo klasik ya. Seperti teman-teman bisa lihat ya, ini kalau misalnya ikut di dalam kontes jatuhnya di kelas koi ya. Seperti ini adalah ikan cupang jenis koi dan ini adalah jenisnya plakat ya, jadi nanti bisa ikut di kelas plakat koi. Nah ikan cupang ini diberi nama jenisnya itu biasa disebut dengan Nemo klasik. Kenapa sih Om disebut dengan Nemo? Ya ini bukan ikan Nemo yang ada di laut, bukan ya, tapi dia ini motifnya ya, coraknya itu seperti ikan Nemo ya. Kalau teman-teman lihat ya ikan Nemo yang hidup di laut itu kan motifnya seperti ini, mirip ya. Jadi dia berwarna orange, kemudian ada garis-garisnya. Yang bagus itu garis-garisnya seimbang kanan dan kiri ya. Kalau ini teman-teman lihat kan yang sebagian kanannya itu dia bisa ada motifnya garis-garis gitu seperti ikan Nemo, tapi sebagiannya kurang. Tapi ini termasuknya kualitas yang bagus, grade ya. Ikan cupang koi ini teman-teman ya sebenarnya yang jenis Nemo itu seriannya banyak ya. Ada yang disebut dengan serian Tiger. Kenapa sih disebut Tiger? Ya karena motifnya, bentuknya itu totol-totolnya seperti macan tiger ya. Ada yang disebut leopard, ada juga yang orange base ya. Orange base itu karena dia orange-nya itu jauh lebih banyak dan motifnya itu tidak menyerupai seperti tiger, leopard atau mungkin menyerupai dengan Nemo. Tapi apapun seriannya ataupun namanya itu nanti kalau misalnya di kelas kontes tetap saja ikutnya di plakat koi. Memang permasalahan di ikan cupang koi ini teman-teman ya, kalau misalnya dibandingkan dengan ikan cupang HMPK itu dia masih kurang di ekor ya. Jadi yang disebut dengan HMPK itu minimal bukaan ekor belakangnya ya, atau ekor kaudal namanya, itu 180 derajat. Kalau lebih dari itu jauh lebih bagus ya. Ada yang disebutnya dengan OHMPK, over HMPK ya. Nah kalau di jenis HMPK yang lain misalnya di bebas gelap atau mungkin serian Black Cooper, Red Cooper, itu memang ekornya jauh kalah banget teman-teman ya sama dengan ikan cupang koi Nemo ini. Tapi meskipun ya tidak semewah ekornya serian lainnya, ikan jenis ini ada penikmatnya sendiri teman-teman ya. Mungkin buat teman-teman yang masih baru memulai atau baru mengenal ikan cupang ya, mungkin heran dengan kondisi ikan cupang yang sekarang. Kok ada ya yang warnanya seperti ini ya, seperti ikan Nemo ya. Ada juga yang motifnya seperti tiger. Jadi benar-benar menarik. Jadi buat teman-teman yang baru memulai ini biasanya akan takjub ya, suka dengan ikan jenis-jenis
koi seperti ini. Karena kalau dulu waktu masih kecil ya, kita taunya itu ikan cupang ya yang warnanya gelap itu ya, ada yang hitam biru, ada yang hitam merah, ada yang hitam hijau ya. Biasa kita sebut dulu sih cupang Bangkok ya. Kalau waktu masih sekolah sering kita adu ya. Tapi kalau sekarang koi, waduh, jenis cupang koi ini sangat-sangat indah sekali teman-teman ya. Bisa dilihat ini, jadi sangat-sangat cantik ya. Jadi buat orang yang baru pertama kali lihat ikan cupang, atau mungkin orang yang baru mengenal ikan cupang di masa sekarang, itu pasti akan suka dengan ikan cupang jenis ini ya. Ini adalah jenisnya plakat koi Nemo klasik. Jadi itulah teman-teman ya, kenapa diberi nama koi Nemo klasik ya, karena motifnya seperti ikan Nemo yang ada di laut ya, tapi ini hidupnya di air tawar. Jadi seperti itu. Jadi misalnya jangan lagi ada perdebatan ya, misalnya ini jenis itu, yaitu hanya karena motifnya saja teman-teman ya. Tapi walaupun namanya beda-beda, merek dagangnya beda-beda, tetap aja nanti kalau misalnya ikut kontes masuknya kelas plakat koi kalau di SNI ya. Untuk perawatan sendiri teman-teman ya, ikan cupang plakat koi ini sama saja seperti ikan cupang jenis lainnya ya. Jadi anjurannya dia diberi ketapang yang pekat ya, dan disarankan menggunakan akuarium atau soliter yang luas lebar ya. Idealnya sih minimal ukuran kontes ya, yaitu 15 x 15 x 20 cm. Atau kalau misalnya teman-teman tidak punya soliter ya, teman-teman bisa pakai toples ukuran 4 liter ya. Jangan lupa dikasih garam dan ketapang. Itu adalah perawatan secara rutin untuk ikan cupang jenis plakat koi Nemo ini. Jadi teman-teman nggak perlu takut nanti warnanya bocor atau warnanya pudar, enggak. Yang ada kalau ikan cupang jenis koi ini warnanya itu akan semakin kuat dan semakin kental. Untuk makanannya teman-teman disarankan adalah jentik nyamuk ya, itu makanan yang bagus buat ikan cupang. Kalau misalnya nggak ada, kutu air. Kalau nggak ada, teman-teman bisa pakai bloodworm. Kalau nggak ada lagi, silahkan pakai cacing sutra. Tapi jangan lupa sebelumnya makanan tersebut direndam dulu dengan air biru ya, methylene blue, supaya bebas dari penyakit. Jadi perawatannya nggak jauh beda teman-teman ya. Dan alangkah lebih baiknya kalau teman-teman cari ikan cupang koi ya, carilah yang sudah full block ya, karena itu berarti sudah grade, sudah kualitas. Walaupun juga ada ya ikan cupang yang masih kecil-kecil jenis koi ini, dia baru totol-totol, baru mutasi. Nah itu memang bisa aja teman-teman. Biasanya kalau seller-seller lain itu bilangnya masih bahan ya. Tapi teman-teman juga harus lihat-lihat ya. Kalau misalnya dia size-nya sudah besar, sudah reguler, tapi kok masih hanya totol-totol saja, biasanya itu nanti besarnya tetap aja nggak berubah gitu ya. Biasanya ikan cupang jenis koi ini warnanya akan mulai stabil, nggak akan mutasi secara ekstrim lagi kalau umurnya sudah 6 bulan up ya. Jadi kalau sudah 6 bulan up ke atas itu biasanya dia sudah cenderung stabil, tidak akan bermutasi secara ekstrim ya. Walaupun mungkin ada perubahan sedikit-sedikit, tapi tidak se ekstrim waktu usianya masih di bawah 6 bulan. Jadi begitu teman-teman. Dan untuk menciptakan ikan cupang koi Nemo klasik yang bisa full block seperti ini memang sulit teman-teman ya. Perbandingannya itu mungkin hanya 10% sampai 20% dari lubukan yang ada. Sisanya mungkin ya hanya totol-totol, dan sebagian sisanya lain ada yang basegel, sebagian lainnya hanya selo ya, selopen tidak keluar warnanya. Oleh karena itu ikan cupang jenis ini memang harganya relatif lebih tinggi karena prosesnya untuk bisa tercetak seperti ini itu sangat kecil dibandingkan dengan lubukan yang ada ya. Jadi misalnya ada 200 ekor, paling yang full block itu antara 20 sampai 40 ekor. Sisanya yaitu ada yang cuman mutasi sebagian, ada yang selopen, ada juga yang jadi basegel. Begitu ya teman-teman ya. Ya teman-teman, itu tadi review dari saya terkait dengan ikan cupang koi Nemo klasik ya. Mudah-mudahan saja apa yang saya sharingkan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk follow Instagram saya @cupangpurwokerto ataupun Facebook saya Aris Cupang.
Terima kasih sudah menyaksikan dan jangan lupa untuk subscribe channel MBTA Farm karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa untuk share karena bisa bermanfaat untuk teman-teman lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.